Bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BKPRMI. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu atau kita hadirkan gitu ya, seorang pejuang aktivis dulunya, Masya Allah. aktivis, terus juga sekarang ini jadi seorang pengusaha, Amin. seorang ayah juga. Masya Allah. Masya Allah ya. Beliau datang dari Cilegon ya, Kecamatan Cilegon, hadir bersama kita untuk sharing bersama teman-teman semuanya ada di rumah, penikmat podcast BKPRMI yang menikmati saja gitu ya. Yang enggak mah nge-like aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nonton gitu ya. Ini dia Kang Musad. Assalamualaikum Kang Musad. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Wahyu yang ganteng. Masya Allah, baru kali ini loh dibilang ganteng. Yang energik luar biasa. Kamu energik ya? Enggak, saya mau orangnya nyantai Kang, orangnya low gitu ya. Males-malesan. pengen ngerjain sesuatu yang pengen dikerjain aja. Kalau kamu Musad kan enggak. Wah, story-nya aja sampai titik-titik. Muter. Belajar lah. Belajar Belajar dari iya. awal lah. Kita karir ya. kita udah berapa kali nih kita ketemu Kang? Dua kali kali ya kita ngobrol ya. Waktu itu kita ngobrol di sana sambil berdiri. Oh iya. Di sini kita sambil duduk. Duduk ya, sambil nyantai lah. Sambil nyantai. Ngabuburit. Ternyata Kang Musad ini dulu alma mater ya Kang ya? Iya. Alma mater. Kampus juga. Kampus juga ya kan, kampus juga, terus juga Kampus juga. organisasi juga gitu ya. Kebetulan. Iya. Bagaimana ini? Udah ada yang dari sananya kali ya. Iya, terus juga mungkin karena teman-teman saya juga organisasi di sana juga kan gitu ya, mungkin ada yang udah tahu gitu ya Kang Musad gitu ya, ada yang udah kenal dengan wajah-wajah ini gitu kan. Oh itu mah si Musad ya. Gitu ya. Kang, organisasi dari tahun berapa Kang? Organisasi ya, mulai saya ikut organisasi ya. Dari kampus deh, masuk kampus ya. Tahun berapa? Dari kampus dulu ya. Kampus masuk itu tahun 2011. 2011. Kalau sebetulnya SMA itu tahun 2019 ya udah keluar karena saya 2019 di 2009 dari SMA saya masuk kuliah 2011 ya kan. Agak telat sedikit lah karena kegiatan di pesantren dan lain-lain gitu. Kalau kegiatan di kampus gitu ya, organisasi yang saya ikut lumayan banyak kan, tapi kampanye lumayan lah gitu ya. Organisasi yang pertama itu saya masuk di IMC, Ikatan Mahasiswa Cilegon. Iya, saya ditarik-tarik tuh, saya suruh ikuti sampai 2 tahun saya jadinya nggak ikut. Masih aktif? Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Mat ajak itu ya. Mager itunya doang pengkaderannya. Iya. Akhirnya setelah itu tahun 2011 ya. Seling 2012 gitu ya. Akhir saya masuk ke LDK. Semester berapa tuh? Berarti bukan semester 1 dong? Bukan, semester 4. Semester 3 lah. Oh, semester 3. Oh, masuk semester 3. Iya. Jadi berbarengan kalau nggak salah, kalau selisihnya apa LDK dulu apa kami dulu gitu. Kemudian masuk kami ikatan. Oh, kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Anak kami juga. Kan biasanya anak LDK tuh nggak harus kami gitu ya. Iya. Mungkin ada yang lain juga gitu. Ada yang HMI, ada yang PMI gitu ya. Dan memang di tahun-tahun itu ya, kami tuh kayaknya lagi harum kan. Lagi harum, betul. Ya kan sih? Betul. Bahkan dari tahun 2011 itu. Untuk itunya aja ada kan yang calon presmanya tuh dulu pas tahun segitu tuh. Ya kan? Ada. Dan dulu tuh ada partai yang terkenal tuh, Partai Mawar namanya, ya kan gitu ya. Itu saya ngeliat tuh jadi sekarang tuh masih ada Kang di sekretariat LDK itu ada tuh Partai Mawar, terus ada calon-calonnya gitu tuh. Ternyata pas saya lihat ya tahun segitu, tahun 2009, 10, 11 di bawah 15 lah gitu ya. Kayak gitu. Terus gimana tuh? Masuk LDK kenapa nih? Jadi masuk LDK itu ya karena satu fikroh gitu ya, karena saya kan suka dakwah gitu ya, suka agama juga, artinya lebih fokusnya ke religi lah gitu ya, religi gitu ya. Kemudian yang tidak ribet lah gitu ya, artinya bisa sambil kuliah, bisa sambil kegiatan kampus seperti itu. Jadi teman-teman juga ketika saya masuk ke kampus, ya di sana
banyak teman-teman seangkatan juga gitu ya. Selain seangkatan juga ada teman satu wilayah lagi di Kota Cilegon seperti itu. Jadi nyambung lah historisnya. Gitu. Di LDK juga. Ya waktu di LDK. Gitu. Pun sama di kami juga sama gitu. Jadi di kami juga karena teman-teman kami sebagian juga ada di pengurus di LDK juga. Iya, gitu. Banyak sih. Jadi kami juga dulu itu ya menyelenggarakan BIM tes masuk UIN, IN gitu ya. Jadi, istilahnya apa saya lupa itu ya. Jadi BIM tes kami kalau nggak salah. Iya BIM tes kami. Iya jadi. Saya alumni BIM tes kan. Iya jadi saya juga alumni BIM tes. Oh iya. Iya jadi. Ikutnya kami kan. Ikutnya kami. Oh, ya. iya, betul, jadi betul. Teman-teman kami itu luar biasa gitu. Iya serius. Jadi mengumpulkan soal-soal tahun lalu gitu ya sebelumnya gitu dipelajari kemudian dibagikan ke teman-teman calon mahasiswa gitu ya, calon mahasiswa untuk bersama-sama belajar gitu ya. Jadi dari situ akhirnya saya tahu kami itu gitu tuh. Akhirnya masuk kami karena kami itu organisasi luar biasa, bukan sekedar harokah aja tapi untuk sosialnya ada, untuk pendidikannya ada. Gitu. Organisasi dakwah gitu organisasi dakwah betul. Itu sih karena bukan hanya untuk mengisi kegiatan biasa tapi organisasi kami itu kayak yaitu tadi organisasi dakwah kayak gitu ya. Betul. Itu berarti masuk kami dulu ya kan? Kami dulu betul. DM 1 dulu berarti ya. Dulu masih Permata kan namanya. Permata. Ya. Permata kalau LDK. Saya kira dulu bukan Permata namanya gitu. Masih Permata. Iya Permata. Pas itu ketuanya siapa kan? Pas waktu masuk. Itu masuk ketuanya kalau nggak salah Khozinuddin. Oh ya saya tahu. Khozin ya. Khozin. Kan kalau kader itu kan melewati 3 fase ketua. Iya. Ya kan? Tapi nggak tahu sih kalau kamu tadi kan masuknya semester 3 ya. Kalau saya kan semester 1 itu dulu itu apa sih? Masih itu nggak ketua umumnya itu kayak dari pertengahan dari Juli sampai ketemu Juli lagi atau dari Januari ke Desember untuk periode ketuanya dulu. Seingat saya antara Juli ya. Berarti belum dirubah ya. Setahu saya baru-baru ini sih kayak 2015 Kak. 2000 berapa sih? 14 gitulah. Jadi diganti gitu ya. Ada yang nambah setengah periode lagi supaya menggenapkan jadi aturan dari kampus organisasi Ormawa tuh dari Januari sampai Desember gitu. Jadi enak hitungnya juga gitu. Kalau dulu katanya enggak ya. Iya. Kayak gitu berarti. Nah, Khozin. Satu lagi pas jadi pengurus ini kan masih anggota nih ya kan? Kemudian Irfan Rahman. Oh, Irfan Rahman. 2014 dong. 2014. Kamu saya udah semester. Saya udah menjabat itu di fakultas ya. Di LDK fakultas ya. Oh iya, dulu ada. Karena kadernya banyak dulu ya. Dulu banyak kadernya ya. Banyak kadernya alhamdulillah. Iya, kalau sekarang udah kita ya aktif sekitar 45-an ya aktif itu. Kalau jumlahnya kadernya hampir sekitar 70-an. Jadi tapi 70 itu orang semua kalau dulu mah. Kalau sekarang kan nama doang. Sekarang tuh Kang di pas saya nih angkatan saya kan 2018 masuknya. Angkatan saya itu ada 205 kadernya. Terus tahun depannya pas saya naik jadi pengurus itu sekitar 245. Nah, habis itu pandemi. Tahun berapa itu sekitar? Tahun 2020 berarti ya. 2020 kan pandemi itu. Dapat kader cuman 170-an gitu. Tahun depannya lagi pas saya menjabat jadi ketua. Itu turun lagi. Hampir ke 100-an, 120-an gitu. Bahkan di bawah itu yang daftar 125-an, yang datang hanya 80-an. Wah, itu sedih sekali sih gitu. Sampai sekarang ya menurun Kang. Belum bisa kita balikin lagi gitu. Efek mungkin lagi pandemi. Efek pandemi itu ternyata kerasa banget bagi aktivis ya. Dan di kampus juga nggak seserem dulu. Dulu kan, itu banget ya. Vibes auranya itu di kampus tuh kayak ngeri banget itu 11 UKM tuh. Apa dulu 11? Apa masih 10 UKM-nya atau berapa gitu? Kan ada tuh yang baru-baru tuh kayak UPTG. Dulu 10 kalau nggak salah. UPTG belum ada. UPTG udah ada ya. Baru berarti itu ya. Masih berapa tahun gitu. Baru. Berarti emang udah segitu kali 11. 10 berarti ya? 11 dong? Ya, 11 ya? 11 UKM. Dulu jadi apa Kang di pengurus? Kalau di selain LDF? LDF. Kan 2 tahun kan jadi pengurus apa pas semester 7 vakum?
Jadi pengurus itu mulai tahun 2014 ya. Enggak ya. 2013 awal. Semester 2013 semester 5. Itu sekitar semester 4. Semester 4. 45. Karena 78 tuh saya fokus ke iya kan. Ya, 78. Saya nggak ikut kemana-mana, nggak ke LDK, nggak ke IMC, nggak ke kami gitu kan. Malah kami udah saya off kan itu semester 6, semester 5, 6 lah gitu. 5, 6. Jadi kami itu di awal-awal. Semester 1 sampai semester 5. Oh, dari semester 1 kalau kami ya? Iya. Karena ikut dari BIMTEK itu. Ya, di BIMTEK itu ya. Ternyata ditarik, dan pada saat itu kenapa nggak sekalian ikut LDK langsung? Karena kan LDK kan dari internal ya, dari kampus sendiri. Apa belum buka atau gimana? Alam itu. Jadi kan karena kedekatan secara emosional kan ya, dari BIMTES kan dari kami. Jadi teman-teman otomatis tuh dari situ udah kenal duluan lah dari awal masuk. Sebelum jadi mahasiswa aja kenal gitu kan. Demonstrasi UKM nggak ada? Belum. Ya ada demonstrasi ada. Ketika kita kan udah jadi mahasiswa lagi ikut ospek gitu ya, kan dikenalkan. Ya, tapi kita udah ibaratnya udah masuk ke UKM kami gitu kan. Cuma belum kan. Tapi nggak tahu nih LDK nih gitu. Ternyata orang-orangnya gitu kan. Iya betul. Itu. Secara historis, secara waktu mungkin pertama kali kami gitu kan. Kalau pengkaderan, seingat saya LDK dulu kalau salah, kemudian kami. Iya, waktunya barengan. Kalau iya LDK dulu, sekarang tuh kalau dulu pas saya itu kami dulu gelombang 1 kan ada 2 gelombang. Kami dulu, habis itu LDK, habis itu kami lagi gelombang 2. Saya masuknya kami gelombang 2 setelah LDK gitu. Setelah pengkaderan LDK ikut kami. Saya juga alumni BIMTES, dan pas awal-awal itu nggak masuk kami karena telat sih kalau kata saya, daftarnya telat gitu. Akhirnya ngikutnya di gelombang kedua, dan ya sampai seterusnya di LDK. Tapi saya lebih fokusnya ke LDK kan. Fokusnya ke LDK, ke kami cuman sampai DM1 doang. Gitu. DM1 doang, nggak ikut DM2, nggak ikut TO ya namanya tuh, TO, kami camp kayak gitu-gitulah. Cuman ikut itu karena setelah dimagangkan di kepengurusan, saya langsung diamanahkan jadi sekretaris umum dulu. Terus saya juga ikut HMJ juga kan soalnya gitu. Saya juga HMJ sama. Iya pasti ada sih. Soalnya aktivis itu harus masuk ke eksekutifnya gitu tuh ya. Buat menjaring aspirasi. HMJ ya di DEMA ya. Oh, DEMA juga? DEMA fakultas? Saya enggak tuh DEMA fakultas. Bukan di institutnya, di kampusnya. Oh, DEMA U. Oh, DEMA universitas. Ya. Waktu itu presidennya masih Deden itu. Oh iya lah, jelas lah. Harus itu, masa enggak ya? Iya. Karena kita kan karena beda aja gitu, presmanya, makanya enggak ikut gitu ya. Cuman bukan karena enggak ikut sih, ya susah aja masuknya gitu. Pasti yang itu apa sih ini? Iya gitu. Sesuai dengan ini. Radikal. Iya, habis barengan sih jadi sekretaris umum. Oh enggak, HMJ dulu, jadi sekbid juga, sekretaris bidang juga, Kominfo. Terus naik ke sekretaris umum, ternyata saya nggak tahu kalau sekretaris umum tuh budayanya biasanya akan naik gitu ya. Yeah. Ternyata bener, tahun depan 2021 naik jadi ketua umum, diamanahkan jadi ketua umum. Padahal yang lainnya ya biasalah ya, ada yang lebih layak lah itu daripada saya. Apa sih saya gitu kan ya. Itu mah ibaratnya periodisasi lah. Sebetulnya ya bukan otomatis ya. Kadang-kadang juga kalau ada yang mumpuni dari SDM gitu bisa naik jadi ketua. Dari mungkin dari ini juga sih namanya musyawarah itu PPH lah gitu. Majelis Syuro. Betul, Majelis Syuro paling atas. Iya. Ya akhirnya beres LDK, tapi saya nggak masuk Majelis Syuro. Harusnya kan kita dilanjutkan untuk ke Majelis Syuro. Tapi ternyata dari sini gitu ya, dari ihwah kita katanya udah dipindah aja ya, kata gitu, nggak usah pindah ke Cilegon atau gitu, jangan aktif di Serang lagi, udah beres di kampusnya, sekarang aktifnya di sini gitu. Ya gitu ya, di circle kita lah gitu tuh, di aktivis, bahkan upahnya jadi pindah gitu, mentoringnya pindah ke sini kan gitu, dimutasi lah ibaratnya gitu. Sebetulnya saya masih rindu di sana sih. Keinginan sendiri apa keinginan dari atasan? Dari sini atasan. Ya orang-orang sini lah gitu.
sesepuh sini gitu ya, yang membutuhkan anak-anak muda gitu tuh. Segera pulanglah katanya gitu. Sebetulnya saya masih rindu di sana kan. Di sana tuh gimana ya? Mau dibilang enak banget gitu ya. Serang ya. Tempat ngobrolnya juga enak, gitu, diskusinya enak, rekan-rekannya juga saya enak. Juga sama, nyaman di Serang. Serius kan, bener kan. Saya kadang nangis kan kalau malam kalau di sini. Ngapain aja ya di sini ya, gelantang-gelantung doang gitu ya. Katanya pulang ke sini bisa gimana lagi, ternyata gini-gini aja. Sampai saya nangis, ya Allah rindu banget sih di Serang, pengen banget sana lagi gitu tuh. Kangen sama diskusi-diskusi kayak gitu tuh, kangen sama ngobrol gitu tuh. Penyesuaian lah. Iya, penyesuaian sama kepentingan di sini tuh beda kan. Di sini tuh kayaknya sibuknya terlampau sibuk orang-orang di sini tuh. Di sana, kalau di sana itu kalau mereka udah beres dari satu kerjaan, fokus ke organisasi lagi gitu tuh. Jadi forum-forum diskusi tetap hidup di sana gitu tuh. Karena memang pembinaan juga masih aktif gitu. Pembinaan masih aktif ngurusin kampus juga gitu tuh. Apalagi sana kan sentral ya. Sentral. Provinsi lah, ibu provinsi. Jadi orang-orang dari ujung Banten gitu ya, dari ujung sama ujung daerah sini gitu, Serang, ngumpul plak di sini di kota Serang gitu kan. Di teman-teman yang luar biasa itu dikumpul di sana semua gitu kan. Jadi di Cilegon tuh ya apa namanya, yang biasa lah gitu ya. Pengalaman saya karena hidup di kampus itu ya luar biasa, lebih tersaingi lah gitu ya. Ketimbang kita di kota sendiri, di kampung sendiri, akhirnya gitu-gitu aja lah gitu. Gitu-gitu aja. Nggak ada peningkatan. Kita di kampus bertemu dengan orang yang luar biasa gitu ya. Dosen-dosennya, teman-teman juga dari beberapa sekolahan gitu ya, atau pondok pesantren gitu kan, jadi kumpul jadi satu. Termasuk di kelas juga sama seperti itu. Iya. Jadi beberapa macam karakter lah gitu. Nah itu sih kerinduan itu yang sekarang susah ditemukan kan. Kadang saya juga menemukan beberapa orang yang saya coba untuk kita satu visikan bersama-sama gitu. Sana-sana buyar lagi gitu, hilang lagi dengan ya itulah, dengan kepentingan yang lain. Kalau gitu. Menurut saya sih hemat saya mungkin perlu penyesuaian karena kan Kang Wahyu dari Serang ke Cilegon. Jadi mulai dari nol lagi lah gitu. Mulai dari nol lagi, betul Bang. Itu yang bikin saya jadi, aduh kata karena saya gitu. Pra kampus dengan pasca kampus berbeda kehidupannya gitu ya. Jadi pra kampus mungkin sebelum kegiatan Kang Wahyu di kampus dulu kan, waktu siswa masih aliyah gitu ya, atau masih sekolah SMA, berbeda mungkin 80% atau 180% kegiatannya berbeda gitu kan. Dengan Kang Wahyu terjun di dunia perkampusan, aktif di dunia organisasi yang luar biasa gitu ya, di lembaga dakwah apalagi gitu kan. Jadi otomatis cara berpikirnya, terus otomatis teman-temannya juga berbeda gitu dengan dulu lah gitu, seperti itu. Benar. Kalau menurut saya jarang nemu di sini kayak yang itu tadi. Ya salah satu sendiri gitu. Padahal banyak yang butuhkan, banyak. Masa sih? Yang butuhkan banyak, yang ingin melihat sosok Kang Wahyu gitu kan. Karena mungkin belum tahu lah gitu orang-orang yang di sana seperti itu. Kayaknya kebanyakan di sini tuh banyak orang tuanya. Anak mudanya susah ditemui. Nggak tahu kemana. Kali tadi itu. Iya, karena kan ya orang juga tahu lah Cilegon tempatnya kota-kota industri gitu kan ya, yang mana anak-anaknya juga lebih memfokuskan dirinya kepada pekerjaan daripada ngurusin yaitu kayak organisasi gitu ya. Apa mungkin menurut saya kurang adanya tempat ya. Tidak ada layanan gitu ya, wadah sih di suatu kota gitu, wadah komunikasi, wadah berkumpul para pemuda gitu ya, yang artinya supaya yang tadi kata Kang Wahyu, ada orang tua semua biar anak muda kumpul di situ, mungkin di sini gitu kan. Anak-anak mudanya, bahkan di sini kan masih orang-orang tua sebutannya kan gitu ya, orang-orang tua, meskipun kita nggak tahu gitu ya, beliau tua atau enggak. Saya aja pas ngeliat kamu Ustaz, kayaknya ini seangkatan deh sama saya gitu ya. Ternyata ya Allah udah jauh gitu tuh, sungkem makanya saya kan gitu. Iya, jadi gitu kan, kaget aja di sini juga, ternyata saya kira di sini di DPD ini yang isi anak-anak muda, makanya saya ya udah saya jalan ke situ gitu. Jadi biar kalau kemana-mana bisa enak ditemui, enak kedepannya sih insya Allah anak muda kedepannya. Ya kamu Ustaz ketuanya. Kita galakkan bagaimana supaya
cita-cita DKPR ini mengusung anak muda ya gitu ya, maju ke depan insya Allah bisa lah gitu. Dan memang semuanya sih baik dari ihwah kita gitu kan ya, itu kan masih di sama belum anak-anak muda gitu tuh, kelihatan doang muda karena dia belum nikah gitu tuh kan, padahal dari segi usia udah terlampau jauh lah gitu. Nah itu sih yang sering dirindukan, kan udah lama saya pindah di sini nih dari Januari, mutasi tuh Januari, Februari, Maret, sekarang udah 4 bulan. Dan baru nemu beberapa orang aja Kang, beberapa orang, dan itu pun belum kuat aja sih ngikatnya gitu tuh. Betul. Karena sendiri tuh susah, minimal ada satu orang aja partner gitu tuh. Menurut saya sih mungkin Kang Mawi kurang perbanyak silaturahmi gitu ya. Apa sih itu yang belum? Silaturahmi kan butuh partner. Nah, betul. Partner diskusi, partner bertukar pikiran, partner ngobrol, bukan partner jalan doang. Gitu tuh. Kamu sadar. Insya nanti akan menemukan. Iya. Kalau saya sih terbuka lebar, pintu di rumah itu 24 jam. Aja silahkan ke rumah. Yang mau beli.